Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami membuat sebuah poster dari tugas dari mata kuliah mitigasi bencana dengan dosen pengampunya Ibu Ira Kusmadewi, SSI MT. Eh, dari poster ini kami mengambil tema yaitu sinkhole. Untuk sebelum itu kami akan memperkenalkan diri anggota-anggota kami, yaitu pertama ada Ferian Dwi Saputra, NIM F1D321010. Yang kedua ada Amris Eliezer Pardede, D321014. Yang ketiga ada Eko Bagus Gunawan, NIM F1D321026. Yang keempat Joan Dani Manalu, NIM F1D321035. Yang kelima ada Susi Evi Supina, NIM F1D321042, dan saya sendiri Mutia Khairani, NIM F1D321050. Poster ini kami ambil dari materinya dari sebuah artikel. Mohon slide berikutnya. Artikel yang kami ambil dari sini dengan judul titik sinkhole di Gunung Kidul, Gunung Kidul yang berada di Provinsi Yogyakarta. Fenomena di Gunung Kidul ini sering terjadi sinkhole yang sampai membuat petani yang ada di sekitar menjadi khawatir dan juga dapat membahayakan warga sekitar. Kami mengambil ini karena kejadian sinkhole di Indonesia bisa dikatakan belum terlalu banyak, namun dari artikel sini sudah menjelaskan sebuah kasus yang ada di Gunung Kidul dengan potensi sinkhole yang cukup besar. Tema dari poster ini adalah sinkhole. Nah, untuk definisinya akan dibacakan oleh Herian. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Sinkhole adalah fenomena alam yang muncul di permukaan tanah karena adanya air bawah tanah, letusan gunung berapi, geyser atau mata air panas. Fenomena panas bumi adalah beberapa contoh bencana alam yang menyebabkan kehancuran besar-besaran. Sinkhole lebih seperti bahaya alam, namun manusia sekarang dianggap bertanggung jawab atas hampir setiap krisis lingkungan yang sedang berlangsung karena aktivitas antropogenik berbahaya bagi alam. Kembali kepada moderator. Baiklah, terima kasih terima kasih Ferian. Selanjutnya pembacaan jenis dibacakan oleh Eko Bagus Gunawan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis sinkhole. Sinkhole itu terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama itu lubang tenggelam bawah tanah. Depresi permukaan yang besar muncul ketika tanah bergerak ke bawah untuk mengisi lubang-lubang yang ada di batu gamping di bawahnya. Yang kedua yaitu sinkhole pseudokarst. Sinkhole ini sebagai nama sinkhole karst cermin. Bedanya sinkhole pseudokarst tidak muncul karena disintegrasi batuan secara alami, melainkan karena sufusi atau keruntuhan. Yang ketiga yaitu ada solusi sinkhole. Solusi sinkhole juga dikenal sebagai sinkhole perubahan. Lubang reruntuhan ini muncul karena pelarutan batu gamping dengan air di bawah penutup tanah. Kemudian yang keempat itu ada tutup collapse sinkhole. Sinkhole ini juga dikenal sebagai dropout. Ini adalah depresi tanah yang tiba-tiba dan muncul karena pergerakan tanah. Pergerakan tanah ini bersifat masif menuju rongga yang mendasarinya di batu kapur. Baiklah, terima kasih atas penyampaiannya. Berikutnya yaitu materi penyebab dan efek yang akan dibacakan oleh Susi Evi Supina. Kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan membahas tentang penyebab dan efek dari poster yang kami buat. Yang pertama penyebab. Penyebab dibagi menjadi dua. Yang pertama penyebab alami dan yang kedua penyebab
manusia. Penyebab alami yaitu penyebab dari lubang runtuhan termasuk cadangan air bawah tanah, ketinggian air permukaan, batu kapur yang mendasari dan lain-lain sebagainya. Sedangkan penyebab manusia yaitu aktivitas manusia yang menyebabkan pembentukan lubang pembuangan. Sedangkan efek dari sinkhole ini yaitu kerugian ekonomi, penghancur infrastruktur, hilangnya nyawa, masalah lingkungan, pemindahan tempat tinggal. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas pemaparannya. Kemudian ada upaya rehabilitasi yang akan dibacakan oleh Johan Dani. Kami persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Mitigasi bencana sinkhole yaitu yang pertama, perbaikan drainase tanah atau menambah materi-materi yang bisa menyerap. Seperti yang kita ketahui bahwa drainase merupakan pertimbangan yang paling penting, terutama di daerah yang dilandasi oleh batuan terlarut, seperti gipsum. Karena sinkhole paling umum berada di tempat yang dimana jenis batuan di bawah permukaan tanah dapat larut secara alami oleh air tanah yang bersirkulasi melaluinya. Batuan terlarut termasuk kuba garam, gipsum, batu kapur, dan batuan karbonat lainnya. Yang kedua, yaitu mencegah dibangunnya perumahan dan jalan raya di atas batu kapur yang rawan sinkhole di atas saluran air. Seperti yang ketahui juga bahwa penyebab sinkhole adalah karena adanya batuan datar yang seperti batu kapur atau gipsum. Lantaran minimnya kandungan asam dan dalam air, fitur batuan tersebut menyerap karbon dioksida di udara. Kemudian batuan dasar membentuk jalur atau saluran di dalam batu. Batuan dasar yang jalurnya terbuka secara bertahap menjadi aus dan seiring berjalannya waktu retakan terjadi secara alami. Semakin terkikis maka dapat menyebabkan tanah ambles dan sinkhole pun terbentuk. Sehingga harus dicegah dibangunnya perumahan di daerah yang terdapat batuan jenis batu kapur. Setelah terjadinya bencana tersebut dapat dilakukan pemulihan atau recovery oleh pemerintah dan masyarakat, diantaranya yaitu yang pertama, evaluasi korban secepatnya ke daerah yang lebih aman. Yang kedua, menyiapkan tempat-tempat evakuasi bagi para pengungsi seperti tenda-tenda darurat. Dan yang ketiga yaitu berkoordinasi dengan aparat setempat. Baiklah, demikian yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas penjelasannya. Terakhir ada kesimpulan yang akan dibacakan oleh Saudara Ambis. Saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membacakan kesimpulan dari paper yang telah kami buat. Adapun kesimpulannya, sinkhole adalah fenomena alam yang muncul di permukaan tanah karena adanya air bawah tanah, letusan gunung berapi, geser atau mata air panas. Fenomena panas bumi adalah beberapa contoh bencana alam yang menyebabkan kehancuran besar-besaran. Sinkhole lebih seperti bahaya alam. Namun, manusia sekarang dianggap bertanggung jawab atas hampir setiap krisis lingkungan yang sedang berlangsung karena aktivitas antropogenik berbahaya bagi alam. Baik, cukup sekian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih pada Ambis. Demikianlah penjelasan kami mengenai poster yang telah kami buat. Semoga kita dapat mengaplikasikan informasi dan upaya dalam memitigasi fenomena dari sinkhole. Saya sebagai moderator, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kurangnya materi yang telah kami tampilkan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.